Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat membuat video ini. Salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat serta umat beliau hingga akhir zaman. Halo semuanya, perkenalkan saya Sela Puspitasari dengan NIM 2303249 dari program studi agribisnis jurusan agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Malikul Saleh. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi mengenai advokasi berbasis data dan digital tools dalam agribisnis di mata kuliah bisnis dan advokasi negosiasi dan advokasi bisnis, di mana pada presentasi ini saya akan menjelaskan tentang pentingnya data dalam advokasi agribisnis, statistika harga, baik harga produsen, konsumen, perbandingan harga regional dan global, data produksi yang terdiri dari volume produksi, produktivitas lahan, serta varietas unggul. Data supply demand, di mana adanya kesenjangan pasokan, surplus produksi, pola konsumsi, data pendukung serta data pendukung lainnya kayak sosial ekonomi, dampak terhadap lingkungan, akses pasar. Serta saya akan juga membahas terkait dengan tools digital untuk advokasi, penggunaan Google Trends dan X atau Twitter sebagai analytics untuk isu viral di bidang agribisnis, dan Canva serta CapCut untuk konten kampanye, serta petisi online melalui Change.org dan Avast serta media-media lainnya. Semoga materi yang saya sampaikan dapat menambah wawasan dan memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai konsep dasar mengenai advokasi berbasis data dan digital tools dalam agribisnis. Langsung saja kita masuk pada sektor agribisnis, merupakan salah satu pilar utama pembangunan ekonomi Indonesia yang berperan strategis dalam penyediaan pangan, penciptaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, serta peningkatan devisa negara melalui ekspor komoditas pertanian. Selain itu, memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, sektor ini juga menjadi sumber penghidupan bagi jutaan rumah tangga petani, nelayan, peternak, dan pelaku usaha di sepanjang rantai nilai agribisnis, mulai dari penyediaan sarana produksi, kegiatan budidaya, pengolahan hasil, distribusi, hingga pada pemasaran. Oleh karena itu, keberhasilan pembangunan agribisnis tidak hanya berdampak pada pertumbuhan ekonomi nasional, tetapi juga pada stabilitas sosial dan ketahanan pangan. Namun demikian, sektor agribisnis saat ini menghadapi berbagai tantangan yang semakin kompleks dan dinamis. Fluktuasi harga komoditas yang dipengaruhi oleh kondisi pasar domestik maupun internasional seringkali menyebabkan ketidakpastian pendapatan petani. Perubahan iklim meningkatkan risiko gagal panen akibat banjir, kekeringan, serta serangan organisasi pengganggu tanaman. Di sisi lain, keterbatasan akses terhadap modal, teknologi informasi pasar, infrastruktur, dan jaringan distribusi masih menjadi kendala utama bagi banyaknya pelaku agribisnis, terutama petani skala kecil. Tantangan tersebut semakin diperumit oleh perubahan kebijakan perdagangan, dinamika ekspor-impor, perkembangan teknologi digital, serta perubahan preferensi konsumen yang menuntut produk pertanian berkualitas tinggi, aman dikonsumsi, dan diproduksi secara berkelanjutan. Berbagai persoalan tersebut berdampak langsung terhadap kesejahteraan petani dan pelaku usaha agribisnis, tapi tidak sedikit petani yang mengalami penurunan pendapatan akibat harga jual hasil panen
harga jual hasil panen yang rendah, sementara biaya produksi seperti pupuk, benih, pestisida, bahan bakar, dan tenaga kerja terus meningkat. Di sisi lain, konsumen juga menghadapi kenaikan harga pangan pada waktu-waktu tertentu yang berakibat pada terganggunya pasokan atau distribusi. Kondisi ini menunjukkan bahwa permasalahan agribisnis tidak hanya berkaitan dengan aspek produksi, tetapi juga melibatkan faktor ekonomi, sosial, lingkungan, kelembagaan, dan kebijakan publik yang saling berkaitan. Dalam situasi tersebut, advokasi menjadi salah satu instrumen penting untuk memperjuangkan kepentingan petani, pelaku usaha, maupun masyarakat luas. Advokasi dalam agribisnis bertujuan mendorong lahirnya kebijakan, program, atau regulasi yang lebih berpihak kepada pembangunan pertanian yang berkelanjutan, meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha, memperbaiki tata niaga, memperluas akses pasar, serta memperkuat ketahanan pangan nasional. Namun demikian, keberhasilan suatu advokasi tidak hanya ditentukan oleh kemampuan menyampaikan aspirasi, tetapi juga oleh kualitas bukti yang mendukung aspirasi tersebut. Dalam praktiknya, banyak usulan kebijakan belum memperoleh perhatian yang memadai karena hanya didasarkan pada pengalaman pribadi, persepsi, atau opini tanpa didukung oleh data yang valid dan analisis yang komprehensif. Misalnya, pernyataan bahwa harga cabai terlalu rendah atau biaya produksi terlalu tinggi akan lebih meyakinkan apabila disertai data tren harga selama beberapa tahun. Perbandingan biaya produksi, volume panen, produktivitas lahan, serta kondisi permintaan pasar. Data tersebut tidak hanya memperjelas besarnya permasalahan, tetapi juga membantu mengidentifikasi akar penyebab dan merumuskan solusi yang lebih tepat sasaran. Pendekatan evidence-based advocation atau advokasi berbasis bukti menempatkan data sebagai dasar utama dalam penyusunan argumentasi dan rekomendasi kebijakan. Data yang akurat, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan mampu meningkatkan kredibilitas organisasi atau kelompok masyarakat yang melakukan advokasi. Selain itu, data memungkinkan proses pengambilan keputusan dilakukan secara lebih rasional, transparan, dan terukur, sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih efektif dalam menyelesaikan permasalahan di lapangan. Oleh karena itu, kemampuan mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menginterpretasikan, serta menyajikan data menjadi kompetensi penting yang harus dilakukan oleh pelaku agribisnis. Penyuluhan, mahasiswa, peneliti organisasi petani maupun organisasi masyarakat sipil. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi juga telah mengubah secara signifikan cara masyarakat memperoleh informasi dan melakukan advokasi. Saat ini tersedia berbagai sumber data terbuka, open data, yang dapat diakses melalui Badan Pusat Statistik, Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional, Bank Indonesia, pemerintah daerah, hingga organisasi internasional seperti FAO, World Bank, dan International Trade Center atau ITSI. Ketersediaan data tersebut memberikan peluang bagi masyarakat untuk melakukan analisis secara lebih cepat dan berbasis fakta. Kemudian, akses terhadap data juga mendorong terciptanya budaya pengambilan keputusan yang lebih ilmiah dan berbasis bukti. Selain kemudahan memperoleh data, transportasi digital juga menghadirkan berbagai perangkat yang mendukung proses advokasi. Platform seperti Google Trends memungkinkan penggunaan mengidentifikasi isu agribisnis yang sedang menjadi perhatian masyarakat berdasarkan tren percaya di internet. Media sosial termasuk X atau Twitter menyediakan fitur analitik untuk memantau respon publik, jangkauan informasi, dan perkembangan suatu isu secara real time. Sementara itu, aplikasi desain grafis seperti Canva memudahkan penyusunan infografis yang menarik dan mudah dipahami. Sedangkan aplikasi penyunting video seperti CapCut memungkinkan pembuatan konten edukatif dan kampanye digital dengan cepat. Di sisi lain, platform petisi daring seperti Change.org dan Avaaz memberikan ruang bagi masyarakat untuk menghimpun dukungan publik terhadap suatu isu dan menyampaikannya kepada para pengambil kebijakan.
Pemanfaatan data dan teknologi digital secara terpadu membuka peluang bagi pelaku agribisnis untuk melakukan advokasi yang lebih efektif, partisipatif, dan pelaku agribisnis untuk melakukan advokasi yang lebih efektif, partisipatif, dan berdampak luas. Informasi yang sebelumnya hanya tersimpan dalam bentuk tabel statistik kini dapat diubah menjadi visualisasi data dan infografis, video pendek, maupun kampanye digital yang mudah dipahami oleh masyarakat dan pembuat kebijakan. Dengan demikian, data tidak hanya berfungsi sebagai alat analisis, tetapi juga menjadi instrumen komunikasi yang mampu membangun opini publik, meningkatkan kesadaran masyarakat, serta mendorong lahirnya kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan sektor agribisnis. Berdasarkan kondisi tersebut, penguasaan konsep advokasi berbasis data dan pemanfaatan berbagai digital tools menjadi sebuah kebutuhan yang semakin penting bagi seluruh pemangku kepentingan di sektor agribisnis. Melalui pendekatan ini, proses advokasi diharapkan tidak lagi sekedar menyampaikan keluhan atau tuntunan, tetapi mampu menawarkan solusi yang didukung oleh bukti ilmiah, dikomunikasikan secara efektif melalui media digital, serta menghasilkan perubahan kebijakan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan petani, penguatan sumber daya saing agribisnis, dan pembangunan pertanian yang berkelanjutan. Pentingnya data dalam advokasi agribisnis adalah kita menjelaskan bahwa advokasi adalah suatu proses yang terencana, sistematis, dan berkelanjutan untuk mempengaruhi kebijakan, keputusan, program maupun tindakan yang diambil oleh pemerintah, lembaga swasta, organisasi masyarakat, dan atau pihak-pihak lain yang memiliki kewenangan dalam menentukan arah pembangunan. Advokasi ini bertujuan untuk mendorong terciptanya perubahan yang berpihak pada kepentingan masyarakat melalui penyampaian informasi, argumentasi, dan rekomendasi yang didukung oleh bukti yang nyata dan kuat. Dalam konteks agribisnis sendiri, advokasi merupakan upaya memperjuangkan kepentingan petani, pelaku usaha, koperasi, maupun masyarakat yang bergantung pada sektor pertanian agar memperoleh kebijakan yang lebih adil, efektif, dan berkelanjutan. Advokasi tidak selalu identik dengan aksi demonstrasi atau menyampaikan tuntunan kepada pemerintah, tetapi juga dapat dilakukan melalui dialog kebijakan, penyusunan rekomendasi, publikasi hasil penelitian, kampanye media sosial, seminar, diskusi publik, hingga penyampaian petisi kepada pengambil keputusan. Dengan demikian, advokasi merupakan suatu proses komunikasi yang bertujuan untuk membangun pemahaman bersama mengenai suatu permasalahan serta mendorong lahirnya solusi yang dapat diterima oleh berbagai pemangku kepentingan. Tujuan advokasi dalam agribisnis adalah advokasi dalam sektor agribisnis memiliki tujuan yang luas karena mencakup seluruh rantai nilai pertanian, mulai dari penyediaan sarana produksi hingga pemasaran hasil pertanian. Salah satu tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Kesejahteraan petani merupakan tujuan utama pembangunan pertanian. Advokasi dilakukan untuk memastikan bahwa petani memperoleh pendapatan yang layak melalui kebijakan yang mendukung harga hasil panen, subsidi sarana produksi, pelindungan terhadap risiko usaha tani, maupun akses terhadap pembiayaan. Berikutnya ada memperbaiki tata niaga komoditas, meningkatkan akses terhadap sarana produksi, mendorong pembangunan infrastruktur pertanian, serta memperkuat perlindungan harga komoditas, memperluas akses pasar domestik dan ekspor, serta bagaimana sih sebenarnya data sangat mengapa data itu sangat penting dalam advokasi. Advokasi yang efektif harus dilakukan didasarkan pada bukti, bukan sekedar opini. Data merupakan fondasi utama dalam proses pengambilan keputusan karena mampu menggambarkan kondisi nyata yang terjadi di lapangan secara objektif dan terukur. Dalam penyusunan kebijakan publik, pemerintah memerlukan informasi yang akurat mengenai besarnya masalah, penyebab utama, kelompok yang berdampak, serta alternatif solusi yang paling tepat. Oleh karena itu, kualitas data yang digunakan akan sangat menentukan kualitas rekomendasi kebijakan yang dihasilkan. Tanpa data, advokasi hanya berupa pendapat yang sulit diverifikasi. Sebaliknya, advokasi berbasis data mampu meningkatkan kepercayaan karena seluruh argumentasi didukung oleh fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. Sebagaimana ungkapan yang sering digunakan dalam proses pengambilan keputusan, data tells the story, evidence drives the policy. Artinya bahwa data menjelaskan kondisi yang sebenarnya, sedangkan bukti menjadi dasar dalam penyusunan suatu kebijakan.
Fungsi data dalam advokasi agribisnis adalah untuk mengidentifikasi akar dari permasalahan. Langkah pertama dalam advokasi adalah memahami permasalahan secara tepat. Data membantu mengidentifikasi apakah persoalan disebabkan oleh rendahnya produksi, tingginya biaya produksi, atau lemahnya distribusi, perubahan permintaan pasar, ataupun faktor-faktor lainnya. Sebagai contohnya kayak misalnya itu penurunan harga bawang merah tidak selalu disebabkan oleh permainan tengkulak. Penurunan harga dapat terjadi karena produksi yang berlebihan, masuknya produk dari daerah lain, dan menurunnya permintaan konsumen. Tanpa data, penyebab tersebut sulit dibedakan. Yang berikutnya adalah mengukur tingkat urgensi. Data memungkinkan suatu permasalahan diukur secara kuantitatif sehingga dapat diketahui tingkat urgensinya. Misalnya itu kayak apabila data menunjukkan bahwa pendapatan petani turun hingga 35% dalam 2 musim tanam terakhir, maka kondisi tersebut dapat menjadi dasar untuk menentukan prioritas kebijakan dibandingkan masalah lain yang dampaknya lebih kecil. Yang berikutnya, memperkuat argumentasi. Argumen yang disertai angka, grafik, dan hasil analisis jauh lebih meyakinkan dibandingkan pendapat yang hanya bersifat umum. Contohnya misal tanpa data, harga jagung terlalu rendah kata mereka. Dengan data, kita bisa menyampaikan bahwa dalam 6 bulan terakhir, harga jagung di Kabupaten A turun sekitar 5.600 yang awalnya 5.600 menjadi 3.900 per kilogramnya. Sementara biaya produksi meningkat sebesar 18% akibat kenaikan harga pupuk dan bahan bakar. Akibatnya, keuntungan petani menurun hampir 40%. Argumentasi tersebut jauh argumentasi yang kedua jauh lebih kuat karena memberikan informasi yang jelas mengenai kondisi yang terjadi di lapangan. Yang berikutnya adalah meningkatkan kredibilitas organisasi. Organisasi yang selalu menggunakan data dalam setiap rekomendasinya akan lebih dipercaya oleh pemerintah, media, investor, maupun masyarakat. Kredibilitas tersebut sangat penting agar hasil advokasi memperoleh perhatian yang lebih besar. Sebaliknya, apabila informasi yang disampaikan tidak didukung data atau terbukti tidak akurat, maka kepercayaan publik akan menurun dan proses advokasi yang menjadi kurang efektif. Berikutnya adalah menyusun rekomendasi kebijakan. Data tidak hanya menjelaskan masalah, tetapi juga membantu merumuskan solusi yang sesuai. Sebagai contohnya adalah apabila analisis menunjukkan bahwa rendahnya harga gabah disebabkan oleh surplus produksi saat panen raya, maka rekomendasi kebijakan yang dapat diajukan antara lain seperti misalnya pembangunan gudang penyimpanan, penguatan fasilitas pengeringan gabah, peningkatan kapasitas bulog dalam menyerap hasil panen, atau mengembangkan industri pengolahan hasil pertanian. Dengan demikian, rekomendasi yang diberikan tidak bersifat umum, melainkan langsung menjawab akar dari permasalahan tersebut. Yang berikutnya adalah mengevaluasi dampak dari kebijakan tersebut. Setelah suatu kebijakan diterapkan, data kembali diperlukan untuk menilai efektivitasnya. Kayak contohnya ini, apabila pemerintah memberikan bantuan benih unggul, maka perlu dianalisis apakah produktivitas benar-benar meningkat, apakah pendapatan petani bertambah, dan apakah biaya produksi menjadi lebih efisien. Evaluasi berbasis data membantu memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan memberi manfaat yang nyata bagi masyarakat. Berikutnya, karakteristik data yang baik adalah tidak semua data layak digunakan dalam advokasi. Data yang digunakan harus memenuhi beberapa prinsip penting kayak misalnya valid, data tersebut valid, akurat, relevan, mutakhir, konsisten, dapat diverifikasi, berasal dari sumber terpercaya kayak misalnya Badan Pusat Statistik, Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional, FAO, World Bank, dan ataupun lembaga penelitian yang kredibel. Data yang mengubah opini menjadi bukti. Salah satu prinsip utama dalam advokasi modern adalah mengubah keluhan menjadi bukti dan bukti menjadi rekomendasi kebijakan. Kayak misalnya harga kopi semakin rendah. Dengan data, kita dapat mengatakan bahwa harga kopi Arabica di Kabupaten Gayo misalnya turun sebesar 28% selama 4 bulan terakhir, sementara biaya produksi meningkat 15% akibat dari kenaikan pupuk dan biaya tenaga kerja.
Ya, analisis yang bisa kita lakukan adalah penurunan harga terjadi bersama dengan meningkatnya pasokan pada musim panen dan melemahnya pada permintaan ekspor. Kebijakan yang bisa direkomendasikan adalah pemerintah daerah perlu memperkuat akses pasar ekspor, memfasilitasi penyimpanan hasil panen, serta mengembangkan industri pengolahan kopi untuk meningkatkan nilai tambah. Contoh yang saya katakan tadi menjadi bukti bahwa data bukan sekadar kumpulan angka tetapi merupakan dasar dalam menyusun argumentasi yang logis, objektif, dan mampu mendorong lahirnya kebijakan yang lebih tepat sasaran. Advokasi berbasis data merupakan suatu proses yang sistematis dimulai dari mengidentifikasi permasalahan hingga mengevaluasi dampak kebijakan yang telah diterapkan. Setiap tahapan saling berkaitan sehingga menghasilkan rekomendasi yang lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Caranya adalah yang pertama mengidentifikasi masalah. Tahap awal adalah mengenali masalah yang dihadapi berdasarkan kondisi nyata di lapangan. Masalah dapat berupa penurunan harga komoditas, rendahnya produktivitas, keterbatasan akses pasar, hingga biaya produksi atau ketimpangan distribusi. Identifikasi yang tepat akan menentukan arah pengumpulan data dan tujuan advokasi. Yang berikutnya adalah pengumpulan data. Setelah masalah ditetapkan, langkah berikutnya adalah mengumpulkan data yang relevan dari sumber yang terpercaya, kayak misalnya Badan Pusat Statistik, Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional, hasil survei lapangan maupun wawancara dengan petani dan pelaku usaha. Data yang dikumpulkan dapat berupa data kuantitatif maupun data kualitatif. Berikutnya adalah kita analisis data. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis untuk mengetahui penyebab utama permasalahan, tren yang terjadi, serta dampaknya terhadap petani, pelaku usaha, maupun konsumen. Analisis ini bertujuan untuk menghasilkan informasi yang dapat menjadi dasar pengambilan keputusan. Penyusunan rekomendasi. Berdasarkan hasil analisis tadi, disusun rekomendasi kebijakan atau solusi yang realistis dan sesuai dengan kondisi di lapangan. Rekomendasi harus mampu menjawab akar permasalahan, memiliki dasar ilmiah, serta mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Yang berikutnya adalah komunikasi kebijakan. Rekomendasi yang telah disusun kemudian disampaikan kepada pemangku kepentingan seperti pemerintah, DPR atau DPRD, organisasi petani, media, maupun masyarakat. Penyampaian dapat dilakukan melalui laporan, presentasi, infografis, media sosial, seminar, diskusi publik, atau petisi daring sehingga pesan advokasi lebih mudah dipahami dan mudah didukung. Yang berikutnya adalah evaluasi dampak. Tahap terakhir adalah mengevaluasi apakah advokasi yang dilakukan berhasil menghasilkan perubahan kebijakan atau memberikan dampak positif bagi sektor agribisnis. Evaluasi dilakukan dengan membandingkan kondisi sebelum dan sesudah kebijakan diterapkan sehingga dapat diketahui efektivitas advokasi dan menjadi bahan perbaikan pada kebijakan selanjutnya. Secara sederhana sebenarnya siklus advokasi berbasis data dapat digambarkan seperti identifikasi masalah dulu, baru kita kumpulkan data, kita analisis data tersebut, kita susun rekomendasi terus kita komunikasikan komunikasikan dengan pihak-pihak yang berwenang. Terus setelah kita komunikasikan terjadinya pelaksanaan, terus kita lakukan evaluasi dari dampak dari kebijakan yang telah kita terapkan itu. Karena bersifat siklus, hasil evaluasi akan menjadi masukan untuk mengidentifikasi permasalahan baru atau menyempurnakan strategi advokasi pada periode berikutnya. Berikutnya ada statistik harga. Harga merupakan indikator ekonomi yang paling sensitif dalam sektor agribisnis. Analisis harga membantu menjelaskan kondisi pasar, kesejahteraan petani, serta efektivitas kebijakan pemerintah. Yang pertama itu ada harga produsen. Harga produsen adalah harga yang diterima petani ketika menjual hasil panennya. Harga ini berpengaruh terhadap pendapatan petani. Indikator yang dianalisis itu adalah kita melihat tren harga bulanan, perubahan musiman, pengaruh biaya produksi, hingga margin keuntungan.
Yang berikutnya ada harga konsumen. Harga konsumen merupakan harga yang dibayar oleh masyarakat. Perbedaan harga produsen dan harga konsumen dapat menunjukkan efisiensi rantai pemasaran. Misalnya, harga gabah di tingkat petani itu sekitar 6.000. Terus harga beras premium di pasar itu harganya 15.500 per kilo. Selisih tersebut perlu dianalisis apakah berasal dari biaya transportasi, biaya pengolahan, atau margin pemasaran yang lebih besar didapatkan oleh petani. Perbandingan harga yang berikutnya ada perbandingan harga regional. Perbandingan antara wilayah digunakan untuk mengetahui disparitas harga, efektivitas distribusi, pengaruh infrastruktur ataupun peluang pemasaran. Kayak contohnya itu harga cabai di Aceh mungkin berbeda dengan di Sumatera Utara, Jawa Timur, Jawa Tengah, Bali ataupun daerah-daerah lain. Karena perbedaan kondisi perbedaan produksi, jumlah produksinya, akses jalan antara dari di Aceh, di Sumatera Utara, Jawa Timur, Jawa Tengah, Bali ataupun daerah-daerah lain. Serta tingkat permintaan pasar atau permintaan masyarakat pun berbeda. Berikutnya adalah perbandingan harga global. Komoditas ekspor seperti kopi, kakao, kelapa sawit, karet, dan lada sangat dipengaruhi oleh harga dunia. Oleh karena itu, advokasi terhadap komoditas ekspor perlu mempertimbangkan perkembangan pasar internasional. Berikutnya ada data produksi. Data produksi menunjukkan kemampuan suatu daerah dalam menghasilkan komoditas pertanian. Yang pertama itu indikatornya yang pertama adalah volume produksi. Volume produksi ini menggambarkan total hasil produksi dalam periode tertentu. Contoh indikatornya adalah ton gabah per tahun, ton jagung per tahun, ton kopi. Volume produksi digunakan untuk mengukur perkembangan di sektor pertanian. Berikutnya adalah produktivitas lahan. Produktivitas lahan dihitung sebagai hasil produksi per satuan luas. Produktivitas menjadi indikator efisiensi penggunaan lahan. Jika produksinya meningkat, sementara luas lahan tetap, berarti terjadi peningkatan efisiensi. Yang berikutnya, penggunaan varietas unggul. Data varietas unggul digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan inovasi teknologi. Contohnya, varietas padi Inpari, jagung hibrida, kopi gayo, kakao unggul. Varietas unggul umumnya memiliki produktivitas yang lebih tinggi dan ketahanan terhadap hama maupun perubahan iklim. Berikutnya adalah data supply dan demand. Supply adalah jumlah barang yang tersedia, sementara demand adalah jumlah barang yang dibutuhkan. Hubungan keduanya menentukan harga pasar. Jika produksi meningkat tetapi konsumsi tetap, maka terjadi surplus yang berpotensi menurunkan harga. Sebaliknya, apabila permintaan meningkat sementara produktivitas menurun, harga akan naik. Dalam advokasi, antara supply dan demand membantu menentukan apakah suatu permasalahan disebabkan oleh produksi berlebihan, kekurangan pasokan, distribusi yang tidak efisien, peningkatan konsumsi, serta impor. Berikutnya data pendukung lainnya dari data sosial ekonomi seperti pendapatan petani, tingkat kemiskinan, pendidikan, umur petani, kepemilikan lahan. Yang berikutnya ada dampak lingkungan. Advokasi modern harus mempertimbangkan aspek keberlanjutan data yang diperoleh penggunaan pestisida, emisi karbon, degradasi lahan, kualitas air, perubahan iklim. Berikutnya ada akses pasar. Datanya itu meliputi infrastruktur jalan, biaya logistik, jumlah pembeli, akses pasar, akses ekspor, penggunaan marketplace digital. Yang berikutnya kita membahas digital tools untuk advokasi agribisnis. Perkembangan teknologi digital memungkinkan advokasi dilakukan secara berlebihan, secara lebih cepat, luas, dan efisiensi. Misalnya itu Google Trends. Google Trends digunakan untuk mengetahui tren pencapaian masyarakat. Manfaatnya seperti mengidentifikasi isu yang sedang populer, mengetahui wilayah dengan tingkat pencarian tertinggi, serta menentukan waktu yang tepat untuk melakukan kampanye. Berikutnya adalah X atau Twitter. Sebagai alat analitik, platform X dapat digunakan untuk memantau opini publik. Melalui fitur analitik, pengguna dapat melihat jumlah tayangan, interaksi,
postingan yang efektif, dan perkembangan hashtag. Berikutnya ada Canva. Canva merupakan aplikasi desain grafis yang mudah digunakan. Canva dapat dimanfaatkan untuk membuat infografis, poster, presentasi, konten media sosial, laporan visual. Visual data akan lebih mudah dipahami dibandingkan penyajian dalam bentuk tabel. Berikutnya ada CapCut. CapCut digunakan untuk membuat video kampanye. Fitur yang baca meliputi subtitle otomatis, animasi grafik, voice over, template video, serta transaksi. Video pendek berdurasi 30-60 detik berbukti lebih efektif dalam meningkatkan jangkauan kampanye di media sosial. Berikutnya adalah petisi online. Petisi seperti Change.org maupun Apas memungkinkan masyarakat menggalang dukungan publik terhadap isu tersebut. Petisi daring dapat digunakan untuk memperjuangkan perlindungan harga komoditas, meminta pembangunan infrastruktur pertanian, mendorong perubahan regulasi, meningkatkan perhatian pemerintah terhadap suatu masalah petani. Petisi yang didukung data empiris akan memiliki tingkat kepercayaan lebih tinggi dibandingkan petisi yang berbasis opini. Studi kasus advokasi digital contoh studi kasusnya itu kayak advokasi digital melalui Instagram, yaitu yang dilakukan oleh Aditya Herwin Dewi Putra, yaitu Gerakan Aku Petani Indonesia. Sektor pertanian Indonesia memiliki peran yang sangat strategis dalam kehidupan masyarakat karena tidak hanya menjadi sumber pangan nasional, tetapi juga menjadi sumber mata pencaharian bagi jutaan rumah tangga serta berkontribusi terhadap perekonomian negara. Namun di balik peran penting tersebut, sektor pertanian menghadapi berbagai tantangan struktural. Salah satunya adalah regenerasi petani. Perubahan struktur sosial dan ekonomi menyebabkan semakin sedikit generasi muda yang tertarik untuk melanjutkan profesi sebagai petani. Banyak anak muda masih memiliki persepsi bahwa pekerjaan di sektor pertanian identik dengan pekerjaan tradisional, membutuhkan tenaga fisik yang berat, memiliki pendapatan yang tidak stabil, dan kurang memberikan peluang pengembangan karir. Persepsi tersebut menyebabkan pertanian sering tidak menjadi pilihan utama bagi generasi muda ketika menentukan masa depan pekerjaan mereka. Padahal perkembangan teknologi telah mengubah wajah pertanian modern. Saat ini, sektor pertanian tidak hanya berkaitan dengan kegiatan bercocok tanam, tetapi juga mencakup berbagai bidang seperti agribisnis, teknologi pertanian, pemasaran digital hasil pertanian, pengolahan produk pangan, hingga kewirausahaan berbasis pertanian. Oleh karena itu, tantangan regenerasi petani bukan hanya persoalan jumlah tenaga kerja, tetapi juga bagaimana mengelola cara pandang masyarakat terhadap pertanian sebagai sektor yang memiliki peluang ekonomi dan inovasi. Permasalahan regenerasi petani menjadi semakin penting ketika keberlanjutan sistem pangan nasional sangat bergantung pada keberadaan generasi penerus yang mampu mengelola sektor pertanian di masa depan. Tanpa adanya keterlibatan generasi muda, sektor pertanian berisiko mengalami kekurangan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan adaptasi terhadap perubahan teknologi, perubahan iklim, serta dinamika pasar global. Melihat kondisi tersebut, Aditya Herwin Dwi Putra, seorang lulusan Fakultas Pertanian di Universitas Gadjah Mada, bersama timnya menginisiasi gerakan sosial Aku Petani Indonesia sebagai bentuk advokasi untuk membangun kembali citra positif profesi petani. Gerakan ini berupaya mengubah persepsi masyarakat bahwa menjadi petani bukan sekadar pekerjaan tradisional, tetapi dapat menjadi profesi modern yang memiliki peluang usaha, inovasi, dan kontribusi besar terhadap pembangunan bangsa.
Salah satu strategi utama yang digunakan dalam gerakan ini adalah memanfaatkan Instagram sebagai media advokasi digital. Melalui platform tersebut, informasi mengenai pertanian dikemas dalam bentuk konten yang lebih menarik dan mudah dipahami oleh masyarakat, khususnya generasi muda. Konten yang dibagikan mencakup isu pertanian, cerita inspiratif petani, peluang usaha agribisnis, serta pesan mengenai pentingnya keterlibatan generasi muda dalam sektor pertanian. Pemanfaatan Instagram menjadi strategi yang efektif karena media sosial tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyebaran informasi, tapi juga sebagai ruang membangun kesadaran publik, membentuk opini, dan menciptakan komunitas yang memiliki kepedulian terhadap isu pertanian. Dengan pendekatan komunikasi digital, gerakan Aku Petani Indonesia berusaha menjabatani kesenjangan informasi antara dunia pertanian dan generasi muda. Kasus ini menunjukkan bahwa advokasi di era digital tidak selalu harus dilakukan melalui jalur formal seperti forum kebijakan atau pertemuan dengan pemerintah. Media sosial dapat menjadi alat strategis untuk menyampaikan isu, membangun dukungan publik, serta mendorong perubahan cara pandang masyarakat terhadap suatu permasalahan. Dalam konteks agribisnis tersebut, penggunaan Instagram sebagai alat advokasi memberikan peluang bagaimana teknologi digital dapat dimanfaatkan untuk memperkuat gerakan sosial berbasis informasi dan edukasi. Yang berikutnya adalah tahapan identifikasi masalah. Sebelum melakukan advokasi, langkah pertama yang dilakukan oleh Aditya Herwin Dwi Putra melalui gerakan Aku Petani Indonesia adalah mengidentifikasi masalah yang terjadi dalam sektor pertanian, khususnya berkaitan dengan rendahnya keterlibatan generasi muda dalam dunia pertanian. Identifikasi masalah ini berangkat dari adanya kesenjangan antara pentingnya sektor pertanian bagi kehidupan masyarakat dengan rendahnya ketertarikan generasi muda untuk terlibat di dalamnya. Pertanian memiliki peran besar dalam menyediakan pangan, membuka lapangan pekerjaan, serta mendukung perekonomian nasional. Namun, profesi petani masih sering dipandang kurang menarik oleh sebagian masyarakat muda. Masalah utamanya adalah rendahnya minat dan keterlibatan generasi muda dalam sektor pertanian. Permasalahan tersebut tidak hanya berkaitan dengan jumlah anak muda yang menjadi petani, tetapi juga berkaitan dengan bagaimana masyarakat memandang profesi petani dan peluang yang tersedia dalam agribisnis. Indikator dari permasalahan yang berhasil diidentifikasi adalah rendahnya ketertarikan anak muda terhadap profesi petani. Banyak generasi muda belum melihat pertanian sebagai pilihan karir yang menjanjikan. Sebagian besar masih menganggap bahwa pertanian merupakan pekerjaan yang identik dengan aktivitas tradisional, pekerjaan fisik yang berat, serta memiliki tingkat pendapatan yang tidak pasti. Akibat persepsi tersebut, sektor pertanian sering kalah bersaing dengan sektor pekerjaan lain yang dianggap lebih modern dan memiliki peluang karir lebih jelas. Berikutnya adalah citra negatif terhadap pekerjaan pertanian. Salah satu hambatan terbesar dalam regenerasi petani adalah adanya stigma bahwa profesi petani kurang memiliki nilai prestisi sosial. Pandangan seperti itu, pandangannya adalah petani adalah pekerjaan untuk masyarakat pedesaan saja. Bertani tidak membutuhkan pendidikan tinggi, sektor pertanian sulit berkembang secara ekonomi. Hal tersebut menyebabkan banyak generasi muda menjauh dari sektor pertanian. Padahal perkembangan agribisnis modern menunjukkan bahwa pertanian dapat dikembangkan menjadi bisnis berbasis teknologi, inovasi, dan kewirausahaan. Berikutnya adalah kurangnya informasi mengenai peluang bisnis agribisnis. Banyak anak muda belum mengetahui bahwa sektor pertanian memiliki peluang yang luas, tidak hanya sebagai produsen hasil pertanian, tetapi juga dalam berbagai bidang seperti bisnis produk pertanian, pemasaran digital hasil pertanian, teknologi pertanian atau smart farming, pengolahan hasil pangan, ekspor komoditas pertanian, serta keterbatasan informasi menyebabkan petani belum menjadi pilihan utama bagi generasi muda. Berikutnya adalah minimnya narasi positif tentang petani muda. Sebelum adanya kampanye digital, cerita mengenai petani muda yang sukses, inovatif, dan mampu memanfaatkan teknologi masih belum banyak ditemukan di ruang publik.
Sebagian besar informasi mengenai pertanian lebih sering menampilkan masalah seperti kemiskinan petani, gagal panen, dan rendahnya harga suatu komoditas. Kondisi tersebut dapat memperkuat persepsi negatif masyarakat terhadap sektor pertanian. Oleh karena itu, diperlukan narasi baru yang menunjukkan bahwa petani juga dapat menjadi profesi modern, kreatif, dan memiliki peluang ekonomi. Perumusan pesan advokasinya dilakukan berdasarkan permasalahan tersebut. Aditya dan Gerakan Aku Petani Indonesia menyusun pesan utama advokasi, yaitu petani bukan profesi masa lalu tetapi profesi masa depan yang memiliki peran penting bagi ketahanan pangan Indonesia. Pesan tersebut menjadi dasar komunikasi kampanye melalui Instagram. Tujuannya adalah mengubah pola pikir masyarakat, khususnya generasi muda, bahwa sektor pertanian bukan sekadar pekerjaan tradisional tetapi merupakan bidang yang membutuhkan inovasi, kreativitas, dan kemampuan bisnis. Dalam persepsi advokasi berbasis data, tahap identifikasi masalah ini menjadi penting karena menentukan isu yang akan diperjuangkan, kelompok sasaran yang ingin dipengaruhi, serta strategi komunikasi yang akan digunakan. Tahap identifikasi masalah yang jelas, kampanye digital berisiko hanya menjadi penyampaian informasi tanpa tujuan perubahan yang terarah. Berikutnya adalah tahapan pengumpulan informasi pendukung. Setelah masalah utama diidentifikasi, tahap berikutnya dalam proses advokasi adalah mengumpulkan informasi dan data pendukung yang dapat memperkuat akses yang ingin disampaikan kepada masyarakat. Dalam advokasi berbasis data, informasi tidak hanya digunakan untuk menggambarkan suatu masalah tetapi juga menjadi dasar dalam menyusun narasi kampanye agar lebih meyakinkan dan memiliki landasan yang kuat. Dalam Gerakan Aku Petani Indonesia, informasi yang dikumpulkan berfokus pada kondisi sektor pertanian, khususnya mengenai tantangan regenerasi petani dan pentingnya keterlibatan generasi muda dalam pembangunan pertanian. Beberapa informasi utama yang menjadi dasar penyusunan pesan advokasi adalah yang pertama, tantangan regenerasi petani. Salah satu informasi penting yang menjadi perhatian adalah semakin rendahnya minat generasi muda untuk terlibat dalam sektor pertanian. Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan pertanian tidak hanya berkaitan dengan produktivitas pangan, tetapi juga berkaitan dengan keberlanjutan sumber daya manusia yang akan mengelola sumber sektor pertanian di masa mendatang. Informasi mengenai usia petani, keterlibatan pemuda dalam pertanian, serta perubahan struktur tenaga kerja petani menjadi dasar untuk menunjukkan bahwa regenerasi petani merupakan isu yang perlu mendapatkan perhatian. Yang kedua, adanya pentingnya keterlibatan generasi muda. Generasi muda memiliki peran penting dalam membawa inovasi baru ke sektor pertanian. Dengan kemampuan dalam teknologi, kreativitas, dan akses terhadap informasi digital, anak muda dapat memberikan perubahan dalam berbagai aspek agribisnis. Informasi ini digunakan untuk membangun pesan bahwa pertanian bukan sektor yang tertinggal, tetapi sektor yang membutuhkan ide baru dan kemampuan adaptasi terhadap perkembangan kebijakan. Peluang usaha di bidang pertanian dalam membangun citra positif pertanian. Gerakan ini juga mengangkat informasi mengenai berbagai peluang ekonomi dalam sektor agribisnis. Pertanian tidak hanya terbatas pada kegiatan budidaya, tetapi mencakup berbagai peluang seperti kewirausahaan pertanian, pengolahan hasil pertanian, permasalahan produk melalui platform digital, bisnis pangan, pengembangan produk bernilai tambah. Informasi tersebut digunakan untuk menunjukkan kepada generasi muda bahwa sektor pertanian memiliki peluang karya yang luas dan dapat dikembangkan menjadi bisnis modern. Berikutnya adalah inovasi dan perkembangan teknologi pertanian. Perkembangan teknologi menjadi salah satu aspek penting dalam mengubah pandangan masyarakat terhadap pertanian. Informasi mengenai penggunaan teknologi seperti pertanian presisi farming, pemasaran digital, dan inovasi budidaya menunjukkan bahwa sektor pertanian terus berkembang. Dengan menampilkan sisi inovatif pertanian, kampanye Aku Petani Indonesia berusaha menghilangkan anggapan bahwa bertani hanya menggunakan metode tradisional. Pemanfaatan informasi sebagai materi advokasi Instagram. Informasi yang telah dikumpulkan kemudian diterjemahkan menjadi konten edukasi melalui Instagram.
Data dan fakta mengenai pertanian dikemas dalam bentuk pesan yang sederhana agar mudah dipahami oleh masyarakat, terutama generasi muda. Melalui Instagram, informasi tersebut dapat disampaikan melalui unggahan edukasi mengenai isu pertanian, cerita inspiratif petani muda, informasi peluang agribisnis, pesan motivasi mengenai pentingnya profesi petani. Pendekatan ini menunjukkan bahwa data tidak hanya berfungsi sebagai angka atau statistik, tapi menjadi alat komunikasi untuk membangun kesadaran publik. Dengan demikian, pengumpulan informasi pendukung menjadi tahap penting karena memberikan dasar yang kuat bagi gerakan Aku Petani Indonesia dalam membangun narasi bahwa permasalahan pertanian bukan hanya persoalan produksi, tapi juga menyangkut keberlanjutan generasi penerus inovasi dan masa depan ketahanan pangan Indonesia. Berikutnya adalah strategi advokasi menggunakan Instagram. Instagram menjadi alat utama dalam menyampaikan pesan advokasi karena memiliki kemampuan menggabungkan informasi visual, edukasi, dan interaksi dengan masyarakat. Yang pertama itu konten edukasi pertanian. Melalui Instagram, Aku Petani Indonesia membagikan berbagai konten mengenai fakta dan masalah pertanian, kisah petani muda, dan informasi peluang agribisnis, pentingnya regenerasi petani. Konten tersebut berfungsi untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai sektor pertanian. Berikutnya, membentuk citra positif petani. Salah satu strategi utama advokasi adalah mengubah persepsi masyarakat, yang mana sebelumnya petani dianggap sebagai pekerjaan tradisional dan kurang menarik. Melalui Instagram, pesan tersebut diubah menjadi petani adalah profesi produktif, inovatif, dan memiliki peluang ekonomi. Penggunaan foto, cerita, dan informasi singkat membantu membangun identitas baru tentang petani modern. Yang berikutnya adalah membangun komunitas digital. Instagram tidak hanya digunakan sebagai media penyampaian informasi, tetapi juga sebagai ruang membangun komunitas. Melalui interaksi dengan pengikut, masyarakat dapat mengenal isu pertanian, anak muda dapat memperoleh informasi mengenai pertanian, serta muncul jaringan antara petani muda dan masyarakat yang tertarik pada agribisnis. Penelitian mengenai kampanye Aku Petani Indonesia juga menunjukkan bahwa paparan konten Instagram berperan dalam membangun minat anak muda terhadap sektor pertanian. Berikutnya adalah analisis Instagram sebagai alat advokasi. Fungsi Instagram adalah edukasi publik. Implementasi kasusnya adalah membagikan informasi mengenai masalah dan peluang pertanian. Berikutnya adalah membangun opini, mengubah pandangan negatif terhadap profesi petani. Berikutnya adalah storytelling, menampilkan cerita petani dan petani muda, membangun komunitas dengan menghubungkan masyarakat dengan isu pertanian. Berikutnya adalah mobilitas dukungan, mengajak generasi muda terlibat dalam pertanian. Berikutnya kita evaluasi dampak advokasi. Keberhasilan advokasi melalui Instagram dapat dilihat melalui beberapa indikator yang mencerminkan efektivitas komunikasi digital serta dampak sosial yang dihasilkan. Media sosial tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyebaran informasi, tetapi juga ruang untuk membangun kesadaran, membentuk opini publik, dan mendorong partisipasi masyarakat terhadap isu yang diperjuangkan. Dampak komunikasi dalam advokasi melalui Instagram dapat diukur melalui beberapa indikator. Yang pertama ada jumlah pengikut. Jumlah pengikut menunjukkan tingkat jangkauan kampanye dan kemampuan suatu akun dalam menarik perhatian masyarakat. Semakin besar jumlah pengikut, semakin luas pula peluang pesan advokasi untuk diterima oleh berbagai kelompok audiens. Berikutnya adalah jumlah komentar dan respon audiens. Komentar menjadi indikator keterlibatan masyarakat dalam memahami, menanggapi, dan mendiskusikan isu yang disampaikan. Tingginya jumlah komentar menunjukkan bahwa konten mampu memunculkan perhatian serta mendorong terjadi interaksi dua arah antara pengolahan kampanye dan masyarakat.
Jumlah penyebaran konten. Penyebaran ulang konten menunjukkan bahwa pesan advokasi memiliki nilai yang dianggap penting oleh audiens sehingga mereka bersedia membagikannya kepada jaringan media sosial mereka. Hal ini memperluas jangkauan kampanye secara organik tanpa bergantung sepenuhnya pada promosi berbayar. Tingkat interaksi audiens. Tingkat interaksi dapat dilihat dari kombinasi jumlah suka, komentar, penyimpanan, dan pembagian konten dibandingkan dengan jumlah pengikut. Indikator ini menunjukkan seberapa efektif konten dalam membangun hubungan dan keterlibatan masyarakat terhadap isu pertanian. Melalui indikator komunikasi tersebut, Instagram dapat menjadi alat strategis dalam memperkenalkan kembali profesi petani, meningkatkan citra sektor pertanian, serta menarik perhatian generasi muda terhadap pentingnya keberlanjutan pertanian di Indonesia. Berikutnya ada dampak sosial. Dampak sosial menunjukkan sejauh mana advokasi di media sosial mampu menghasilkan perubahan di luar ruang digital. Gerakan yang awalnya berkembang melalui kampanye Instagram dapat menjadi wadah pembentukan komunitas, peningkatan kesadaran, hingga munculnya berbagai kegiatan nyata di masyarakat. Salah satu contoh keberhasilan advokasi digital dalam bidang pertanian adalah Gerakan Petani Indonesia yang tidak berhenti pada aktivitas kampanye di media sosial, tetapi berkembang menjadi gerakan yang mendorong keterlibatan generasi muda dalam sektor pertanian. Menurut informasi dari Universitas Gadjah Mada, gerakan tersebut berkembang melalui berbagai program pengembangan petani muda serta membangun jaringan dengan pemuda yang memiliki ketertarikan terhadap dunia pertanian. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa media sosial dapat berperan sebagai pintu masuk untuk membangun gerakan sosial yang lebih luas. Melalui penyebaran informasi, pembentukan komunitas, dan penguatan identitas petani muda, advokasi digital mampu mengubah persepsi masyarakat terhadap pertanian yang sebelumnya sering dianggap sebagai sektor tradisional menjadi bidang yang memiliki peluang, inovasi, dan peran penting bagi masa depan bangsa. Dengan demikian, keberhasilan advokasi melalui Instagram tidak hanya diukur dari besarnya angka interaksi digital, tetapi juga dari kemampuan kampanye tersebut dalam menciptakan perubahan sosial, membangun jaringan, serta mendorong tindakan nyata dari masyarakat. Kaitan dengan konsep advokasi berbasis data adalah siklus advokasi itu mengidentifikasi masalah, implementasinya, rendahnya minat generasi muda terhadap pertanian, pengumpulan data yaitu mengumpulkan informasi mengenai kondisi pertanian dan regenerasi petani. Analisis yang dilakukan adalah menilai bahwa masalah utama adalah persepsi dan kurangnya informasi. Penyusunan pesan membuat narasi bahwa petani adalah profesi masa depan. Komunikasi menggunakan Instagram sebagai media kampanye. Evaluasi melihat respon masyarakat dan perkembangan komunikasi. Kesimpulan yang dapat ditarik adalah kasus Aditya Herwin Dwipura melalui Gerakan Aku Petani Indonesia menunjukkan bahwa Instagram dapat menjadi alat advokasi yang efektif dalam sektor agribisnis. Melalui konten edukasi dan komunikasi visual, isu regenerasi petani yang sebelumnya kurang dapat mendapatkan perhatian dapat disampaikan kepada masyarakat luas. Studi kasus ini membuktikan bahwa advokasi modern tidak hanya dilakukan melalui pertemuan formal atau penyampaian kebijakan, tapi juga melalui media digital yang mampu membangun kesadaran publik, mengubah persepsi, dan membentuk gerakan sosial. Jadi dari kasus tersebut dapat kita tarik dari materi dan kasus tersebut dapat kita simpulkan bahwa peran data dan teknologi digital dalam mendukung efektivitas advokasi agribisnis yang efektif tidak hanya bergantung pada kemampuan menyampaikan aspirasi atau memperjuangkan kepentingan kelompok tertentu, tapi juga membutuhkan landasan informasi yang kuat, analisis yang mendalam, serta strategi komunikasi yang mampu menjangkau berbagai pihak.
Dalam konteks agribisnis modern, keputusan dan rekomendasi kebijakan tidak dapat hanya didasarkan pada opini atau pengalaman individu, tetapi harus didukung oleh data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Data menjadi elemen penting karena berfungsi sebagai bukti yang memperkuat argumentasi dan dalam proses advokasi, baik ketika berkomunikasi dengan pemerintah, pelaku usaha, masyarakat, maupun lembaga lainnya. Berbagai jenis data dapat digunakan sebagai dasar dalam menyusun pesan advokasi agribisnis. Data mengenai harga komoditas pertanian menjadi salah satu informasi penting karena berkaitan langsung dengan kesejahteraan petani dan stabilitas pasar. Fluktuasi harga sering menjadi permasalahan utama dalam sektor pertanian karena dapat menyebabkan ketidakpastian pendapatan bagi petani. Melalui analisis data harga, pelaku agribisnis dapat mengidentifikasi pola perubahan harga, faktor penyebab terjadi penurunan atau kenaikan harga, serta menyusun rekomendasi seperti penguatan sistem pemasaran, perbaikan rantai distribusi, atau kebijakan stabilitas harga. Selain data harga, data mengenai produksi dan produktivitas pertanian juga memiliki peran penting dalam advokasi. Data produksi dapat memberi gambaran mengenai kemampuan sektor pertanian dalam memenuhi kebutuhan pangan, tingkat efisiensi usaha tani, serta berbagai hambatan yang menyebabkan rendahnya produktivitas. Misalnya, apabila suatu wilayah memiliki potensi produksi yang tinggi, tapi hasil yang diperoleh masih rendah, maka data tersebut dapat menjadi dasar untuk mendorong peningkatan akses teknologi, perbaikan infrastruktur pertanian, atau penguatan kapasitas petani. Data supply dan demand, yaitu penawar dan permintaan, juga menjadi aspek penting dalam advokasi agribisnis karena berkaitan dengan keseimbangan pasar. Ketidakseimbangan antara jumlah produksi dan kebutuhan pasar dapat menyebabkan berbagai permasalahan, seperti kelebihan pasokan yang dapat menyebabkan harga jatuh, atau kekurangan pasokan yang menyebabkan peningkatan harga bagi konsumen. Dengan menggunakan data supply dan demand, pelaku agribisnis dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih tepat, misalnya penguatan pola tanam, pengembangan sistem penyimpanan hasil pertanian, atau peningkatan akses pasar. Selain data ekonomi, advokasi agribisnis juga memerlukan data sosial ekonomi petani. Data mengenai tingkat pendapatan petani, akses terhadap modal, kepemilikan lahan, tingkat pendidikan regenerasi petani, serta kondisi tenaga kerja pertanian dapat memberikan gambaran mengenai faktor sosial yang mempengaruhi keberlanjutan sektor agribisnis. Data tersebut penting karena persoalan pertanian tidak hanya berkaitan dengan produktivitas, tetapi juga berkaitan dengan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat yang terlibat di dalamnya. Sebagai contohnya adalah rendahnya minat generasi muda untuk bekerja di sektor pertanian bukan hanya persoalan preferensi pekerjaan, tetapi dapat berkaitan dengan berbagai faktor seperti rendahnya pendapatan, keterbatasan akses teknologi, serta persepsi bahwa pertanian kurang memiliki prospek ekonomi. Dengan menggunakan data sosial ekonomi, advokasi dapat diarahkan pada solusi yang lebih komprehensif sebagai pengembangan kewirausahaan pertanian bagi generasi muda, digitalisasi pertanian, serta peningkatan nilai tambah produk agribisnis. Di sisi lain, isu dampak lingkungan juga menjadi bagian penting dalam advokasi agribisnis modern. Data mengenai penggunaan sumber daya alam, kualitas tanah, penggunaan pestisida, emisi karbon, perubahan lingkungan, dan keberlanjutan ekosistem dapat digunakan untuk mendorong praktik pertanian berkelanjutan ramah lingkungan. Hal ini semakin penting karena pembangunan agribisnis saat ini tidak hanya dinilai dari aspek produktivitas dan keuntungan ekonomi, tetapi juga dari kemampuannya menjaga keberlanjutan lingkungan untuk generasi mendatang. Namun, keberadaan data saja belum cukup untuk menghasilkan advokasi yang efektif. Data perlu diolah menjadi informasi yang mudah dipahami oleh audiens melalui proses analisis dan penyampaian pesan yang tepat.
Dalam komunikasi advokasi, tantangan terbesar bukan hanya memperoleh data, tetapi bagaimana mengubah data tersebut menjadi narasi yang mampu mempengaruhi pemikiran dan tindakan masyarakat. Oleh karena itu, pendekatan storytelling berbasis data menjadi strategi penting dalam menghubungkan fakta dengan pengalaman manusia. Sebagai contohnya, data mengenai rendahnya pendapatan petani dapat menjadi lebih kuat apabila disampaikan melalui cerita seorang petani yang mengalami kesulitan mempertahankan usaha taninya. Data memberikan gambaran mengenai skala masalah, sedangkan cerita memberikan pemahaman mengenai dampak nyata yang dirasakan oleh individu. Kombinasi antara data dan cerita membuat pesan advokasi menjadi lebih mudah diterima karena mampu memenuhi aspek rasional sekaligus emosional audiens. Selain penguatan nilai data, perkembangan teknologi digital juga memberikan peluang besar dalam meningkatkan efektivitas advokasi agribisnis. Platform digital memungkinkan informasi mengenai isu pertanian disebarkan secara lebih cepat, luas, dan interaktif. Jika sebelumnya advokasi lebih banyak dilakukan melalui pertemuan langsung, seminar, atau dokumen kebijakan, saat ini pesan advokasi dapat disampaikan melalui media sosial, video pendek, infografis, kampanye daring, dan berbagai bentuk konten digital lainnya. Salah satu teknologi digital yang dapat dimanfaatkan adalah Google Trends, yaitu alat yang digunakan untuk melihat pola pencarian masyarakat terhadap suatu isu atau komoditas tertentu. Selain itu, X atau Twitter atau dapat digunakan untuk memahami bagaimana suatu isu pertanian dibicarakan oleh masyarakat. Dalam proses pembuatan konten advokasi, penggunaan aplikasi seperti Canva dan CapCut juga memberikan manfaat besar. Canva digunakan untuk membuat infografis, poster digital, dan visualisasi data yang menarik sehingga informasi kompleks dapat dipahami dengan lebih mudah. Sementara itu, CapCut digunakan untuk mengolah video pendek yang menampilkan cerita petani, dokumentasi kegiatan lapangan, maupun kampanye edukasi agribisnis. Selain media sosial, platform petisi daring juga menjadi salah satu alat komunikasi advokasi yang semakin berkembang. Petisi daring memungkinkan masyarakat untuk menunjukkan dukungan terhadap suatu isu secara kolektif. Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga materi yang saya paparkan dan saya sampaikan ini dapat memberi wawasan kita semuanya. Sekian dari saya ucapkan terima kasih yang bagi menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.